Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat hari-hari ini tentang nasib saudara-saudara kita di Palestina, maka tentu saja kita akan merasakan rasa pedih yang sangat. Bagaimana mereka dibantai, dinistakan, jutaan orang, ya, kehilangan rumahnya, kehilangan tempat belajarnya, kehilangan keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, ya, dan masa depannya tidak jelas arahnya akan kemana. Itu pemandangan yang memilukan. Tetapi sebagai orang yang beriman, ya, kalau kita sejenak mau merefleksikan bagaimana permasalahan Palestina dalam konteks keimanan kita, maka kita akan mendapatkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan permasalahan Palestina ini adalah permasalahan yang sangat mengakar dalam diri seorang muslim, ya, dalam diri seorang mukmin. Dan kita menyaksikan, membaca, kita mendengar, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan permasalahan Palestina ini adalah bagi seorang mukmin, seorang muslim, sebagai suatu masalah yang built-in, ya, yang tertanam dan tidak mungkin tercerabut dalam identitas, ya, dalam keimanan, dalam keyakinan seorang muslim. Kenapa? Karena Palestina ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan ayatun, ya, min ayatil Qur'anil Karim. Palestina bukan hanya sekedar nama. Palestina bukan hanya sekedar kota dan berbagai permasalahan. Tetapi Palestina adalah, dalam ayat Al-Quran dikatakan, dalam banyak ayat Quran dikatakan, Palestina adalah Al-Ardul Mubarakah. Firman Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Negeri yang diberkahi bukan hanya untuk penduduknya, bukan hanya untuk mereka yang pergi ke sana menetap, tinggal dan berjuang untuk Palestina, tapi barakna fiha lil alamin. Begitupun di dalam surat Al-Isra, ya, alladzi barakna haulahu, ya. Di dalam surat-surat yang lainnya, keberkahan identik dengan negeri ini, identik dengan keberkahan, bukan hanya bagi tempat itu, penduduknya, tetapi bagi barakna fiha lil alamin. Bahkan, ya, dikatakan di ayat-ayat lain sebagai al-ardul muqaddasah, ya, negeri yang disucikan, ya. Di ayat-ayat lain bahkan dikatakan sebagai, ya, disebutkan, ya, wattini wa zaitun misalnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, yang dimaksudkan bukan hanya buahnya, tetapi adalah tempat di mana buah itu tumbuh subur, ya. At-tini ardus Syam, ya.
Dimas wa Zaitun ardu Palestin. Bahkan disebutkan di dalam banyak ayat ya tentang Rabwatin misalkan ya, ketika berbicara tentang cerita tentang Maryam ya, dataran tinggi, para mufassir mengatakan Rabwa itu adalah ya Ar-Ramlah atau Baitul Maqdis ya. Kemudian dalam jaulat Qur'aniyah ya, disebutkan juga ya, misalkan selain keberkahan, selain bumi ya, di ayat 81 surat Al-Anbiya ya, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin ya. Ilal ardi allati ya, ke satu negeri yang barakna fiha disebutkan oleh Ibnu Asakir ya, yaitu Ardus Syam ya. Atau bahkan At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, begitu juga Ibnu Taimiyah, innaha kanat tajri ilal ardi Syam allati fiha mamlakatu Sulaiman ya. Dan banyak lagi dan banyak lagi dan banyak lagi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana satu permasalahan di mana Allah membahasnya dalam berbagai sisi dan dimensi. Allah menyebutkannya di awal, di akhir, di tengah ya. Allah menyebutkannya dalam berbagai kisah dan berbagai cerita. Bahkan menarik bagi saya, seorang ulama Palestina misalkan mengatakan, hasil perenungan belasan tahun beliau, tadabbur Quran beliau ya, dan beliau adalah orang Palestina. Dia mengatakan mayoritas dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah Falastini gitu. Falastini artinya apa? Artinya tidak selalu berbicara tentang Palestina secara to the point ya. Membicarakan tentang keutamaannya, membicarakan tentang keberkahannya, keagungannya, pesan Allah kepada kaum muslimin untuk menjaganya secara to the point. Tetapi kalau kita membaca tentang ayat-ayat ya, dan banyak sekali di Al-Quran itu adalah ayat-ayat tentang kisah ya. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, termasuk kisah-kisah orang-orang juga yang yang menyalahi aturan-aturan Allah ya. Kisah tentang Bani Israel, sebagian mereka yang melanggar misalkan para nabinya, bahkan mengusir dan membunuh mereka misalkan. Nah, kita tanyakan di mana itu ya, di mana cerita itu? Apa background cerita, dimensi waktu, dimensi kejadian Falastini ya. Maka kalau kita simpulkan ya, seorang mukmin, seorang muslim tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik ya, kecuali dia memahami Palestina. Pelajaran yang lainnya bahwa kenapa Allah ceritakan itu kepada kita semua, tentu saja adalah bukan hanya kita sekedar untuk mengambil sisi-sisi hidayah ya, baik dari cerita, dari pesan-pesan ya, tetapi tentu saja Allah ingin menanamkan ke dalam diri kita agar dalam keimanan kita, dalam keislaman kita ya, built-in kepedulian kita terhadap Palestina, kepedulian kita terhadap Al-Masjidil Aqsa, kepedulian kita terhadap Al-Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ya, pembahasan atau ulasan tentang bagaimana Palestina dalam Al-Quran ini memberikan kita penyegaran dan pencerahan kembali, bagaimana tanggung jawab keimanan yang Allah Allah berikan kepada kita dengan menurunkan ayat-ayatnya yang banyak sekali bercerita tentang Al-Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis, Palestina ini, dan nyata di hadapan kita.
bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan kepedulian, memberikan perhatian, dan kita memberikan apa kontribusi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Masjidil Aqsa. Ya, untuk menjaga kemanusiaan. Hari-hari ini nyata di hadapan kita betapa orang-orang yang mereka bukan muslim ternyata ya action kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina di sebagian peristiwa jauh melampaui apa yang mungkin sudah kita berikan, sudah kita kontribusikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita kekuatan, menyegarkan kita kembali untuk sama-sama kita ya, berbuat dengan apa yang bisa kita berikan, yang kita bisa kontribusikan untuk menjaga al-qadaya al-markaziyah, ya, permasalahan sentral umat Islam, permasalahan Palestina, permasalahan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.